Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren hari ini Senin 29 Mei 2023. Nah, teman-teman di sini bahasanya pagi ini adalah percepatan pertumbuhan durian sangat dipengaruhi oleh efisiensi proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis sendiri sudah kami pernah bahas, jadi teman-teman harusnya tahu apa itu. Proses fotosintesis itu terjadi pada daun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya efisiensi proses fotosintesis. Yang pertama adalah sinar matahari, kemudian yang kedua adalah air, kemudian yang ketiga adalah karbon dioksida, yang keempat adalah klorofil, yang kelima adalah nutrisi, sedangkan faktor yang terakhir adalah temperatur. Ya, 6 faktor inilah yang mempengaruhi terjadinya proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis akan berjalan efisien dipengaruhi oleh 5 faktor tadi. Jadi yang penting ya teman-teman, matahari ada setiap hari. Proses fotosintesis akan terjadi efisien di pagi hari sampai menjelang kira-kira jam 10 sama sore hari teman-teman. Ya, itu. Kalau siang tidak, karena stomata akan menutup. Jadi air itu adalah juga kebutuhan vital untuk terjadinya proses fotosintesis. Kemudian karbon dioksida ada bebas di udara. Ya. Kemudian indeks klorofil. Nah, indeks klorofil ini sangat berperan sangat penting ya teman-teman, karena terjadinya proses fotosintesis itu ada di klorofil. Nah, klorofil itu ada pada daun tanaman. Ya, semakin banyak klorofil, maka proses fotosintesis akan semakin cepat. Karena itu indeks klorofil itu sangat penting sekali untuk terjadinya proses fotosintesis. Karena apa? Semakin tinggi indeks klorofil, maka semakin proses fotosintesis berjalan dengan lebih baik. Nah, contoh ini teman-teman. Daun durian yang seperti di depan ini indeksnya kira-kira ya di atas 80 ya. Tetapi ini agak kuning yang duri hitam itu indeks klorofilnya pasti di bawah. Ya, di bawah. Kalau yang seperti ini dipastikan di atas 80% klorofilnya, indeks klorofilnya. Inilah salah satu kunci ya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman kita. Karena apa? Dari hasil proses fotosintesis itulah nanti akan didapat yang namanya karbohidrat. Ya, karbohidrat itu didistribusikan ke seluruh jaringan tanaman ya untuk memperbesar batang, ya, untuk memperbesar cabang, ya. Kemudian untuk apa itu? Pembuahan dan lain sebagainya. Karena itu ya teman-teman harus tahu ini, harus paham bagaimana agar proses fotosintesis itu berjalan dengan sangat efisien, kapan waktunya ya, karena temperatur tadi faktor ke-6. Kemudian apa saja yang diperlukan ya, nutrisi. Nah, nutrisi itu harus tersedia. Ya, teman-teman harus tersedia dengan baik ya. Karena apa? Ya, karena penting. Apakah di dalam tanah nggak ada? Ada. Nah, ini faktor yang lain adalah air. Nah, di tempat kami ini teman-teman, ya, ini jauh dari sungai. Karena itu kita buat kolam. Pengalaman dari tahun sebelumnya, kami banyak mendapatkan masalah dari kekurangan air. Akhirnya kita bikin kolam nih. Kita bikin kolam, ya. Tujuannya apa? Untuk menampung air supaya ya sumur yang ada sini itu selalu terisi dengan baik. Ya, selalu terisi dengan baik. Nah, setiap 5 hari sekali kolam ini kita mengisi penuh.
supaya tidak mubazir, kita pelihara juga ikan nila di situ supaya selain bermanfaat untuk penyiraman juga ada manfaat lain, teman-teman. Jadi sekali lagi ya, rahasia di tempat kami kenapa pertumbuhan begitu cepat, salah satunya ya efisiensi proses fotosintesis tercapai dengan baik, dan faktor-faktornya sudah kami utarakan tadi ya. Semoga teman-teman paham ya, paham. Jadi faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah sinar matahari, kemudian yang kedua adalah air, karbon dioksida ya, kemudian indeks klorofil daun, nutrisi, dan yang terakhir adalah temperatur ya. Oke teman-teman, itulah yang kira-kira ya bisa kami ya sampaikan pagi hari ini di akhir bulan ya, menjelang akhir bulan Mei ya. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat ya berkebun durian, selamat beraktivitas ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dengan tanaman yang sehat juga. Karena apa? Kalau tanaman sakit ya, orangnya juga ikutan sakit. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.